Shalom keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, fokus kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang benar dan baik. Untuk itu pelayanan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoli Tuyu dengan tema kasih. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita mulai dalam ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Engkau Raja segala Raja, Engkau patut terima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kami. Yang mau siapkan hati, fokus kita, pikiran kita semua untuk memuji dan menyembah Engkau dengan cara yang benar Bapa. Terima kasih. Biarlah ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya semuanya itu jadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Menghancurkan kutuk dan
Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau, Tuhan, yang selalu bersama kami, tak pernah
Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kaulah Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak, sungguh hanya Kau yang ku cinta, hanya Kaulah Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, layak Engkau, layak, Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. hanya Kau yang ku cinta, hanya Kaulah Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, layak Engkau, layak, sungguh ku cinta Shalom, keluarga GKS Sudirman yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan,
Kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya GKS Sudirman pada siang hari ini. Nah, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, ibadah raya GKS Sudirman, untuk saya ajak sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami panggil Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur terus Tuhan kami naikkan kepadamu. Betapa Engkau baik, sungguh baik dan teramat sangat baik. Perkenanan-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan ada pada saat ini. Bahkan kami Tuhan boleh Tuhan Engkau Tuhan perkenankan untuk mendengarkan isi hati-Mu di dalam ibadah raya pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami semua pada kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang sudah mengurapi kiranya hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi rema dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2022. Dan masih banyak hal yang sama yang terus kita alami. Pandemi masih terus ada di depan kita. Namun di tahun ini Tuhan terus mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap kita bersyukur. Di dalam ucapan syukur kita, biarlah kasih Kristus akan terus mengalir dan kasih Kristus akan terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih. Temanya yang saya beri judul, Love is a Verb. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menyampaikan renungan pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes 3, Saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membaca. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-16, Saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat yang ke-18 ini yang saya akan garis bawahi. Marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita membaca
kitab 1 Yohanes ini, saudara, kita akan banyak menemukan peran Roh Kudus yang ditulis di dalam kitab 1 Yohanes ini. Jadi banyak sekali menulis mengenai peran Roh Kudus di dalam kitab 1 Yohanes ini. Kitab ini banyak menulis nasihat kepada orang percaya pada saat itu terhadap ancaman pengajaran yang sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada saat itu. Kitab ini juga banyak menyoroti cara hidup orang percaya yang tidak sepadan dengan keyakinan mereka. Mereka merasa bahwa mereka lahir dari Allah, mereka adalah anak Allah, namun di dalam perbuatan dan cara hidup mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang lahir dari Allah sendiri. Ini yang digunakan oleh para penyesat, saudara. Seolah-olah mereka tidak perlu lagi menaati perintah Yesus. Jadi ada faham yang kita kenal dengan libertisme moral. Jadi mereka merasa bahwa mereka adalah milik Allah, lahir dari Allah. Jadi mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang benar. Dan mereka tidak menghiraukan lagi ajaran-ajaran Yesus pada saat itu. Kitab 1 Yohanes ini juga sangat menarik, saudara. Ketika kita pelajari dan kita membaca kitab 1 Yohanes ini, karena kitab ini juga dengan jelas menentang kedahsyatan ajaran sesat pada saat itu. Nah, kita bisa nanti temukan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga, di sana menulis bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, saudara. Jadi kitab 1 Yohanes ini benar-benar menentang pengajaran sesat pada saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 18 seperti tema yang ingin saya bawakan pada saat ini, yaitu love is a verb, saudara. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ada beberapa kata yang merupakan menjadi bagian yang penting di dalam ayat ini. Kita mengasihi, perintah untuk kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah. Itu satu hal. Tetapi hal yang kedua adalah mengasihi juga harus diwujudkan di dalam perbuatan. Bukan sekedar perbuatan orang melihat bahwa kita mengasihi sesama kita atau perbuatan baik kita, kasih yang diwujudkan atas perbuatan baik kita, tetapi lebih daripada itu juga adalah kasih yang kita lakukan atas dasar kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah kita mengasihi hanya dari mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab mencatat, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi kasih dapat dibuktikan oleh perbuatan kita. Ada istilah yang kita mungkin sudah pernah mendengar. Kasih itu dapat dilihat oleh orang buta sekalipun. Kasih itu dapat didengar oleh orang tuli sekalipun. Karena kasih itu, dia bergerak. Kasih itu ada wujudnya, saudara.
Kasih tidak hanya di dalam perbuatan atau sampai hanya di dalam perkataan saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, love is a verb. Saya tertarik sekali, saudara, ketika saya coba menyusun tema ini. Saya menemukan ada salah satu lagu yang dinyanyikan oleh John Mayer, saudara. Liriknya sungguh luar biasa, dan saya ingin ada beberapa penggalan lirik yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Love is a verb. It's not something you own. It's not something you scream. When you show me love, I don't need your words. Saudara, sungguh luar biasa. Orang dunia pun bahkan mengerti bahwa kasih itu sesungguhnya tidak hanya sampai dalam perkataan. Kasih itu tidak hanya sebatas apa yang kita bisa ucapkan. Kasih itu tidak sebatas hanya untuk kita teriakan, kita gaungkan bahwa kita mengasihi engkau. Saya mengasihi saudaraku. Saya mengasihi pasangan hidupku. Saya mengasihi anak-anakku. Saya mengasihi orang tuaku. Saya mengasihi sahabat-sahabatku. Tidak hanya sebatas di mulut, di lidah, bahkan sekalipun apa yang kita gaungkan. Tetapi lebih daripada apa yang dapat kita lakukan, kasih diwujudkan dalam perbuatan. Sebagaimana kita juga mengerti dan kita percaya bahwa iman juga diwujudkan dalam perbuatan. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang ingin dikasihi. Bukan hanya orang-orang yang mengharapkan kasih dari orang lain. Ketika kita memberikan kasih kepada orang lain, seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, maka akan dirasakan. Kita sendiri akan merasakan, saudara, kasih yang sesungguhnya, kasih yang tulus itu seperti apa. Kasih sejati harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Dan kasih sejati tidak hanya sampai pada teori saja. Hukum yang terutama dalam Alkitab menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya percaya kita tahu, bahkan ini menjadi ayat favorit kita semua ya, saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita melakukan standar kasih itu, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka saya percaya, saudara, kasih yang kita berikan kepada orang lain akan dirasakan. Bahkan dampaknya, mereka akan merasakan seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan percayakan kepada kita, di sana orang melihat ada Kristus. Di sana mereka akan menemukan kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sejati itu sejatinya adalah pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat hafalan kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri, saudara, yang memberikan kita teladan. Allah sendiri yang memberikan kita contoh bagaimana Ia mengasihi, bagaimana wujud kasih sesungguhnya, kasih sejati yang datang daripada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari Diaken Linara, saudara, mengenai kasih. First love-nya Tuhan adalah kita. Kasih yang sejati yang datang daripada Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bahkan sebelum kita ada, sebelum kita dijadikan, sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Memberikan kasih kepada orang lain, saudara, melelahkan atau butuh pengorbanan. Saya setuju, saudara, dengan ungkapan tersebut. Kalau kita memberikan kasih kepada orang lain, sesungguhnya membutuhkan pengorbanan, saudara. Dan ada effort yang kita lakukan. Karena dalam bahasa aslinya, saudara, kalau kita pelajari kasih itu, kata kasih itu berasal dari charity. Sesuatu yang keluar dari sesuatu yang ada pengorbanannya, saudara. Makanya kita sering mendengar ketika kita membantu orang, kita menggalang sesuatu untuk kepedulian kepada orang lain, kita namakan charity, saudara. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang mengandung satu pengorbanan. Seperti Tuhan mengasihi kita, saudara. Dia sudah berkorban buat saya dan saudara. Faktanya, saudara, belum tentu juga tindakan kasih kita juga dihargai atau membawa dampak seperti yang kita harapkan. Ini yang seringkali menjadi persoalan kita. Kita sudah melakukan hal yang baik. Kita sudah membantu segala sesuatu yang kita anggap baik. Tetapi apa yang kita terima, bahkan terkadang apa yang kembali kepada kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Tuhan ingin mengajar kita, saudara. Kalau kita mau mengasihi, mari kita mengasihi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenarannya, firman Tuhan katakan, kasih itu adalah perintah Tuhan sendiri, saudara. Kasih itu bukan milik kita untuk kita nikmati sendiri. Kasih itu berasal dari Allah, saudara. Ini kebenarannya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Luar biasa, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Sejatinya Allah adalah kasih. Saya mencatat di dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih kepada Allah sesungguhnya adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita dipimpin olehnya. Saya garis bawahi,
ketika kita dipimpin olehnya. Artinya, kasih yang kita lakukan, kasih di dalam kebenaran. Kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak, saudara. Love is firm. Yohanes 3 ayat 16. Jelas sekali, saudara. Yang menggerakkan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, adalah kasihnya kepada kita. Kasih mengalir. Kasih itu akan terus mengalir dari sukacita ketika kita mengenal Allah dan mentaati Dia. Mustahil menjadi orang yang penuh kasih atau orang yang dapat mengalirkan kasih ketika kita tidak memiliki sukacita. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini, saudara? Apakah kita sudah memiliki kasih sejati seperti yang Tuhan inginkan? Apakah hari-hari ini kasih yang kita maknai hanya kasih sebatas apa yang dapat kita lakukan dengan perkataan, dengan lidah kita? Atau kasih yang sudah diwujudkan di dalam perbuatan kita? Saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, para pelayan, bahkan diaken, bahkan hamba Tuhan kita, gembala kita, Ibu Sally, selain juga menggembalakan jemaat di GKS Sudirman, dia juga membangun satu yayasan yang sangat peduli terhadap penderitaan anak-anak. Yayasan Kanker Anak Indonesia, saudara, merupakan satu wadah untuk kita sesungguhnya bagaimana kita mengaplikasikan kasih yang sudah kita mengerti, kita wujudkan dalam perbuatan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang menderita, saudara. Ada banyak orang-orang di luar sana yang memiliki kelemahan jauh seperti apa yang kita alami. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh kekuatan. Dan saya bersyukur para pelayan GKS Sudirman banyak yang peduli terhadap orang-orang yang seperti ini. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan bukan sekedar hanya menyanyi, memuji Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya rajin datang ke gereja. Mengasihi Tuhan bukan hanya selalu hadir di dalam setiap jam-jam doa. Tetapi mengasihi Tuhan hadir di mana ada orang yang membutuhkan kita, saudara. Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, satu wadah juga yang dibentuk oleh gembala kita, Ibu Sally, untuk peduli, membantu, mengulurkan tangan, kepedulian kepada anak-anak yang kekurangan gizi, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kita. Ada sarana untuk mewujudkan kasih sesungguhnya. Karena kasih itu sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Kasih itu datangnya daripada Tuhan untuk kemudian kita salurkan, saudara. Mari kita mau bertumbuh di dalam kasih. Bukan kita hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, kita rajin di dalam jam-jam ibadah, tapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya adalah kasih, saudara. Dua hukum yang utama dan yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contoh, saudara, kalau di dalam Alkitab saya juga menemukan jemaat Makedonia,
jemaat Makedonia ini sangat menarik untuk kita pelajari, saudara. 2 Korintus 8 ayat 2, firman Tuhan katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini bentuk kasih yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Kasih yang bukan sekedar dalam perbuatan, tapi dalam tindakan. Mereka mengerti bahwa kasih harus dikerjakan. Kasih tidak dapat kita batasi. Kasih Tuhan tidak dapat kita batasi oleh keadaan kita, saudara. Oleh apa yang sementara terjadi. Bahkan hari-hari ini kita mengalami masalah yang sulit sekalipun, keadaan yang sulit sekalipun, harusnya tidak membuat kita berhenti untuk terus melakukan kasih Tuhan. Kasih harus bergerak, saudara. Kasih Tuhan harus bergerak dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan nama Tuhan di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mau sampaikan, saudara, tidak ada alasan untuk kita katakan kita tidak mengasihi. Persoalankah keadaan ekonomi, sakit penyakit, atau apapun sekarang yang kita hadapi? Mungkin engkau berkata, saya belum punya pekerjaan, penghasilan yang besar, bagaimana saya bisa mengasihi? Firman Tuhan katakan, kasih itu adalah perintah. Bukan sekedar kita hanya mengatakan kita mengasihi sesama kita, saudara kita, tapi kita tidak melakukannya. Kasih yang sejati datang dari hati kita, saudara. Bukan dari materi, bukan dari benda yang kita miliki, saudara. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain karena kelebihan kita, banyak orang bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi jemaat Makedonia, saudara, mereka melakukan, firman Tuhan katakan, bahkan mereka mewujudkan kasih mereka justru dalam keadaan mereka, dalam keadaan berkekurangan. Bahkan Alkitab mencatat, meskipun mereka sangat miskin, saudara. Artinya, saudara, mereka miskin, sangat miskin. Keadaan mereka pada saat itu pun tidak menghentikan mereka untuk mereka melakukan, mewujudkan kasih Tuhan di dalam perbuatan mereka. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, saudara. Kalimat ini, saudara, firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ini sangat luar biasa, saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya apa? Kasih itu, saudara, akan terus abadi. Iman, pengharapan, dan kasih yang akan terus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kasih, saudara. Real love need action. It's time to spread our love, real action, saudara. Waktunya kita membagikan kasih Tuhan yang ada pada kita untuk kita wujudkan dalam perbuatan kita. Love is a verb. It's not something you own. It's not something you scream. When you show me love, I don't need your words. Kasih harus kita wujudkan dalam perbuatan kita, sebagaimana Tuhan sudah lakukan untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Kalau saat ini Engkau kembali Tuhan berbicara kepada kami, betapa sungguh Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami juga Tuhan, boleh Tuhan mewujud nyatakan kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan terlebih bagaimana kami juga mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, akal budi kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami manusia, siapapun Tuhan, sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih, biarlah kasih yang kami lakukan tidak sekedar dari perkataan kami, hanya dari bahasa lidah kami, tetapi kami mampu wujudkan oleh bantuan Roh-Mu yang kudus di dalam perbuatan kami, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami mau lakukan karena kami mengasihi Tuhan, dan dalam segala perbuatan kami, orang akan melihat dan mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan seluruh keluarga dari Gereja Kemuliaan Sion Sudirman dimanapun berada. Biarlah kasih-Mu Tuhan akan terus menyala di dalam kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yoli 7 yang sudah menyampaikan isi hatinya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami masih boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu ini adalah anugerah dan berkat yang Tuhan masih berikan buat kami. Biarlah kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoli 7 Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman itu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup kami penuh dengan kasih. Karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kasih buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Pendeta Yoli 7 Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi beliau Tuhan. Beserta keluarganya Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Yoli Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat gembala senior kami Tuhan, Bapak Gunadi beserta keluarga Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, Engkau memberkati Bapak Gunadi beserta keluarga Tuhan Yesus. Biarlah beliau senantiasa di dalam perlindungan dan pertolongannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Seliana Sorongan Tuhan. Kami memberkati beliau beserta keluarga Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, melindungi dan memberkati beliau Tuhan. Biarlah melalui kehidupan beliau nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap diaken di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami semua Tuhan. Bapak Ame dan Ibu Grace, Pak Neil dan Ibu Winda, Bapak Steven dan Ibu Santi, Ibu Rosalina dan Bapak Rudi, Ibu Feby dan Bapak Hok, Ibu Cindy dan Bapak Frank, Ibu Linaras dan Ibu Jenny Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hidup menjadi teladan di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih buat pelayanan yang Kau berikan. Biarlah Engkau senantiasa memakai kami Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pengerja di gereja kami Tuhan, dari usher, singer, pemusik, multimedia, dan semua yang mengambil bagian dalam gereja kami Tuhan. Engkau melindungi dan memberkati kami Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan, semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami Tuhan
Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kiranya kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali pulih sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Dan biarlah kesembuhan yang mereka terima, mereka mengucap syukur, karena itu semua datangnya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami mau memberkati saudara-saudara kami, jemaat kami yang bulan ini bersuka cita, bertambah satu usia lagi Tuhan. Terima kasih buat usia yang baru. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah di usia yang baru ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap program pelayanan di gereja kami Tuhan. Engkau kiranya memberkati dan menolong kami semua Tuhan. Biarlah program pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan kembali untuk kemuliaan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa hanya kepadamu Tuhan, sehingga banyak jiwa yang mengenal Engkau, banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Walaupun kami tahu pandemik masih ada Tuhan, tetapi kami mau percayakan semua kepada Tuhan. Kami mau angkat tangan Tuhan yang turun tangan. Biarlah pandemik ini boleh cepat berlalu Tuhan, atas pertolongan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kami semua kekuatan, berilah kami semua kesabaran atas keadaan ini Tuhan. Berilah kami tetap bersyukur dengan keadaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati para medis, para dokter yang mengambil bagian di garis depan Tuhan. Lindungilah mereka, jaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap vaksin juga yang boleh diberikan, itu menjadi kekuatan buat kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah obatnya juga cepat ditemukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru, kami memohon hanya kepadamu, karena kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia tercinta. Kami memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta Bapak Amin Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau melindungi mereka dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tangan Tuhan melindungi bangsa kami. Indonesia rukun, Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baik sengaja maupun tidak sengaja kami minta ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.